Setelah tidak bertemu selama lebih dari setahun, Yu Chan menjadi lebih indah. Tanpa sadar, tekanan memancar dari tubuhnya. Kekuatan jiwanya sangat mencengangkan, bahkan membuat orang-orang seperti Master Kota Scholar Tree City merasa sangat takut. Si Hao menyipitkan matanya. Dia tidak melihat ke arah itu, tapi dia tidak bisa tenang. Tubuh utama Yue Chan ini lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini berarti dia sudah mulai membuka segel batasan dan melepaskan kekuatan jiwa? Asal-usulnya terlalu mencengangkan, si Hao menghela nafas dalam hati. Anak muda yang hebat dari Istana Abadi masih misterius seperti sebelumnya. Keduanya melesat di udara, seolah-olah mereka adalah sepasang batu giok. Saat pasangan ini melakukan perjalanan melintasi langit, itu menimbulkan seruan kekaguman. Pasti ada sesuatu yang istimewa terjadi. Begitu banyak orang datang dan mengejutkan begitu banyak sekte. Apakah mereka semua datang untuk wanita berambut perak itu? Persisnya seperti apa yang terjadi, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa jika ada semacam peluang alami yang besar, kemungkinan besar dia akan terjebak dalam gangguan juga. Di dalam arena, kebanyakan orang tidak akan memperhatikan perubahan yang terjadi pada Scholar Tree City, terutama para pemuda. Indera spiritual mereka tidak sekuat itu, jadi kompetisi seleksi berlanjut. Pemuda desa Vermilion berjalan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia mengeluarkan gerutuan, dan kemudian dia mengambil kuali besar seberat 10.000 jin. Teman-temannya di dekatnya semua kagum dan berteriak keras. Di samping, seseorang membawa ekspresi jijik. Orang-orang desa Piton berjalan mendekat. Seorang pemuda yang kuat meraih kuali besar dengan satu tangan, dan dia mengangkatnya. Semua orang berteriak keheranan, karena mereka berasal dari suku biasa. Bagi seorang remaja yang hanya bergantung pada dagingnya tanpa simbol apapun dan mengumpulkan 10.000 jin kuali besar cukup mengesankan. Tidak buruk, Master Kota Scholar Tree City mengangguk memuji dan mengungkapkan senyum. Kelompok laba-laba kecil, kalian semua terlalu lemah. Pemuda desa Piton berbalik dan melihat ke desa Vermilion, dan kemudian dia mulai tertawa keras. Orang-orang di belakangnya mengikuti dengan tawa dan mengungkapkan ekspresi ejekan. Anak muda paling kuat di desa Vermilion muncul. Dia berjalan, dan kemudian dengan raungan, dia juga mengangkat 10.000 jin kuali kuno dengan satu tangan, yang menyebabkan seruan kekaguman juga. Si Hao sangat tenang. Saat itu, ketika dia baru berusia 7 tahun dan melatih tubuhnya, dia telah mengangkat 100 jin batu dengan satu tangan, melebihi batasnya. Kemudian, dia mengerti bahwa kota pedesaan ini hanyalah acara pendahuluan. Kompetisi seleksi ini terutama untuk menyingkirkan pemuda yang terlalu antusias tanpa kekuatan. Jika seseorang percaya bahwa mereka sendiri cukup kuat, mereka dapat langsung menuju ke kota prefektur dan berpartisipasi dalam pertempuran besar. Namun, jika mereka melakukan sesuatu seperti itu, ada kemungkinan mereka akan kehilangan nyawa mereka. Itu sebabnya dia tidak berpartisipasi. Jika benar-benar ada peluang besar dan dia harus berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan, maka dia akan langsung menuju ke kota prefektur. Garis besar petir melesat di udara. 5 atau 6 orang diledakkan hingga separuh tubuhnya meledak. Mereka melarikan diri dengan tubuh mereka yang hancur berantakan. Mereka semua adalah ahli tertinggi yang telah diserang sejauh ini, itu adalah anak petir. Legenda mengatakan bahwa ia dilahirkan dalam badai besar. Begitu dia datang ke dunia ini, bagian atas kepalanya bersinar, dan kemudian segera mengalami sambaran petir. Pada akhirnya, mereka semua diserap oleh mahkota kepalanya, berubah menjadi simbol yang terukir di tengkoraknya. Klan dan orang tuanya sangat terkejut, menamainya anak petir. Ini menyiratkan bahwa dia adalah anak surga. Begitu dia lahir, alih-alih melukai tubuhnya, petir membantunya memperbaiki tubuhnya. Bahkan kalian semua berani berkomplot melawanku, kata anak petir. Kami tidak tahu kamu adalah anak petir, anak surgawi, tolong tunjukkan pengampunan, seorang individu berteriak keras. Anak petir menunjukkan, garis pancaran petir melesat melintasi, dan kemudian orang itu benar-benar hancur berantakan. Semua orang di Scholar Tree City menyaksikan sambil gemetar ketakutan. Individu ini terlalu tangguh, bahkan tidak memperlakukan ahli tertinggi sebagai orang yang istimewa. Anak petir mengabaikan Scholar Tree City menuju pasukan kekuatan besar itu dan bertanya. Seorang ahli tertinggi tua membuka mulutnya dan berkata, dunia luar semua mengatakan bahwa wanita berambut perak memperoleh beberapa kesempatan alami yang besar, dan itulah sebabnya dia akhirnya dikejar oleh Yang Besar Muda Gunung Abadi.
Pakar tertinggi tua itu buru-buru menambahkan, seseorang berkata bahwa dia memperoleh harta karun tertinggi, peti mati tembaga 3 dunia. Orang lain mengatakan bahwa dia menemukan aula tertinggi. Adapun yang mana itu sebenarnya, kami tidak tahu. Yang lain buru-buru mengangguk, setuju dengan apa yang dia katakan. Anak petir menghilang, bergerak dengan cahaya kilat. Dia hanya meninggalkan Afterimage. Si Hao akhirnya tahu mengapa wanita berambut perak itu diburu oleh orang-orang Istana Abadi. Sepertinya dia menemukan sesuatu. Tidak heran bakat luar biasa dan kekuatan besar lainnya bergegas. Anak-anak, kita harus pergi. Kakek ketiga merasa ada yang tidak beres. Begitu kompetisi seleksi berakhir, mereka segera bersiap untuk pergi. Pemuda desa Vermilion sangat kecewa, karena mereka benar-benar dikalahkan. Kota pedesaan hanya memilih 10 individu terbaik. Ada beberapa pemuda dari suku terdekat, jadi tidak ada satu orang pun dari desa Vermilion yang mendekati 10 besar. Laba-laba kecil, dengan patuh bersembunyi di desamu, kalau tidak itu akan berbahaya. Beberapa orang dari desa Piton tertawa terbahak-bahak. Salah satu orang mereka masuk 10 besar dan secara terbuka memprovokasi desa Vermilion. Di sepanjang jalan, siput bercangkang hitam merangkak agak cepat, tetapi di sepanjang jalan beberapa ratus li, ia agak ketakutan. Seorang pria duduk di kehampaan sambil dikelilingi oleh simbol. Dia dikelilingi oleh matahari yang besar, membuatnya tampak sangat suci. Ada juga cahaya api di sekelilingnya. Si Hao mengenalinya. Itu adalah Teng Yi dari klan Viregold. Di masa lalu, mereka telah bertarung. Ini adalah individu yang sangat menakutkan. Jika bukan karena tubuh asli pihak lain dibatasi, akan sulit untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Pada saat ini, dia sedang melakukan pertempuran hebat melawan sekelompok semut emas. Mereka semua adalah makhluk berdarah murni dan sangat ganas. Sulit bagi artefak berharga untuk melukai mereka. Jika orang lain menemukan satu pun, akan sulit bagi mereka untuk menang, tetapi Teng Yi sebenarnya bertarung melawan seluruh kelompok. Orang-orang desa Vermilion lewat. Mereka semua gemetar ketakutan. Siput besar meningkatkan kecepatannya dan melarikan diri dari tempat ini. Si Hao tidak tinggal di sini dan mengikuti orang-orang desa Vermilion kembali. Mereka berhasil melewati jalan berbahaya ini. Selama beberapa hari, wilayah ini sangat gelisah. Dari waktu ke waktu, pertempuran besar akan meletus. Pakar yang kuat bangkit satu demi satu. Ada orang-orang yang bergegas dari semua sekte yang berbeda. Hampir seolah-olah wilayah ini akan terbalik. Tak satu pun dari mereka berani pergi berburu, karena ada ahli yang berkeliaran di pegunungan dan pertempuran sengit terjadi dari waktu ke waktu. Rumor mengatakan bahwa wanita berambut perak tidak melarikan diri, bahwa dia bersembunyi di wilayah ini. Para ahli yang berkeliaran di sekitar area beberapa ribu li ini semuanya mencarinya. 5 hari kemudian, tubuh si Hao pulih seutuhnya. Dia tidak perlu membatasi dirinya lagi. Simbolnya diisi ulang, menjadi sepenuhnya lengkap. Dia bisa menggunakan teknik berharga lagi. Dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia menyadari kesulitan desa Vermilion, si Hao bergerak dan memburu kembali beberapa mangsa, misalnya gajah bertanduk naga, badak berapi berkepala 2, unta berkaki 6, dan makhluk lainnya. Mereka semua adalah binatang yang sangat besar. Kakek ketiga mengucapkan terima kasih. Jika mereka tidak memiliki makanan ini, hari-hari berikutnya pasti akan terasa berat. Mereka hanya bisa makan sedikit biji-bijian. Untuk anak-anak muda yang sedang tumbuh dan berkultivasi, darah dan ki mereka tidak akan cukup. Setelah si Hao memulihkan tubuhnya, dia menjadi seperti dulu lagi. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan di sekitar pegunungan untuk mencari peluang alam legendaris yang luar biasa. Begitu dia memasuki kedalaman pegunungan, dia melihat konfrontasi yang intens. Ada banyak orang yang menonton di dekatnya, tidak berani mendekat. Anak muda yang hebat dari Istana Abadi memegang tombak kosong, dan di sampingnya Yu Chan. Keduanya seperti pasangan yang sempurna, bekerja sama untuk menghadapi 2 individu lainnya. Di ujung lain gunung, penyihir itu tersenyum manis. Tidak, ini adalah tubuh aslinya, si Hao tercengang. Dia menemukan bahwa wanita berpakaian hitam ini sedikit berbeda dari masa lalu. Penampilannya memiliki semua poin kuat dari peri rubah surgawi dan penyihir sebelumnya. Dia mengerti yang dilihat sebelumnya adalah tubuh spiritual. Di sebelah tubuh asli penyihir itu duduk seorang individu yang terbungkus api. Nyala api terbuat dari simbol, misterius dan suci dalam penampilan. Ini adalah seorang pria muda.
Ada lampu surgawi di bahunya yang berputar dengan energi misterius yang mengisi kekosongan. Dia benar-benar bisa melawan anak muda yang hebat dari Istana Abadi, jadi cukup jelas betapa menakutkannya dia. Anak muda yang hebat dari Istana Abadi adalah seseorang yang membuat orang lain seusianya merasa putus asa, namun, ada desas-desus bahwa ada beberapa individu berprofil rendah yang sebanding dengannya. Pemuda agung Istana Abadi mengangkat tombak di tangannya, mengarahkannya ke depan ke arah pria misterius di bawah lampu emas dan melepaskan kekuatan surgawi abadi. Laki-laki misterius itu duduk di sana, tetapi lampu emas di pundaknya menjadi sedikit lebih terang. Inti lampu berkedip-kedip, berubah menjadi sosok kecil yang melantunkan kitab suci di sana. Tombak kekosongan diretas, mengalir dengan cahaya kabur. Kekuatan yang mengejutkan memenuhi tempat ini. Laki-laki misterius itu tidak bergerak, hanya lampu emas di bahunya yang berkedip, melepaskan untayan demi untayan simbol, menghalangi serangan ini dan meratakan kekosongan. Lampu emas ini juga sangat tangguh, mampu berdiri berdampingan dengan tombak kosong. Kekosongan mulai bergetar, anak muda yang hebat dari Istana Abadi terlalu cepat. Dia mengacungkan tombak kosong dan membantai, meretasnya dengan keganasan mutlak. Laki-laki yang duduk itu bergerak. Gerakannya sesuai dengan ritme Dao. Tangannya membentuk jejak, dan lampu emas di pundaknya semakin turun, muncul di antara jejak telapak tangan dan meletus dengan cahaya tak berujung. Si Hao menyipitkan matanya, wajahnya tanpa ekspresi. Dia berdiri di tengah kerumunan sambil menonton semuanya. Kedua individu ini beberapa tahun lebih tua darinya, dan alam kultivasi mereka lebih tinggi. Mereka mencapai tingkat sempurna dari alam pakar tertinggi dan akan menyalakan api surgawi mereka. Kekuatan surgawi anak muda Istana Abadi tidak dapat diblokir. Dari mulut dan hidungnya, esensi spiritual putih murni keluar. Ini adalah esensi bawaan yang sangat kaya, menembak keluar dengan napasnya. Tangan pria misterius di sisi lain menyatu. Naga sejati terlihat samar-samar. Itu mungkin teknik berharga naga sejati yang sempurna. Seseorang berkata dengan lembut, merasa sangat terguncang. Naga sejati mengangkat kepalanya bergegas juga untuk memperbaiki celah kekosongan dan bertabrakan dengan tombak. Kedua ahli diledakkan ke belakang, dan kemudian mereka saling menatap dengan ekspresi serius. Akhirnya, mereka dengan cepat bentrok lagi. Keduanya menampilkan metode yang mengejutkan dunia. Kekuatan surgawi benar-benar menakutkan. Tubuh besar muda Istana Abadi mulai bersinar. Riak simbol menyebar keluar, misterius dan kuat, itu adalah teknik berharga Dao Abadi. Rumor mengatakan bahwa latar belakang Istana Abadi misterius, bahwa mereka memiliki hukum alam tertinggi. Warisan mereka abadi, berlangsung dari zaman kuno hingga sekarang. Laki-laki misterius di sisi lain mengacungkan tangannya. Naga sejati melonjak. Ini adalah pertempuran besar. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, tubuh mereka mengandung kekuatan surgawi yang tak ada habisnya. Ini adalah jumlah akumulasi yang mengejutkan. Berdasarkan alasan normal, mereka seharusnya sudah menembus alam ini dan menyalakan api surgawi mereka, tetapi mereka memutuskan untuk menunda langkah ini. Dia mencoba mencari tahu alasan di balik ini. Ini adalah pembatasan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuat diri mereka lebih sempurna. Can-can kecil, bagaimana kalau kita bermain sedikit juga, penyihir itu menggoda. Dia menunjuk tubuh utama Yu Chan, akan memulai pertempuran yang intens. Yu Chan menyambut pertempuran itu. Kedua wanita cantik itu bergegas bersama, sosok mereka bergerak dan luar biasa. Segera setelah mereka mengambil tindakan, pertempuran besar meletus, yang sama mencengangkannya. Anak petir datang. Ekspresinya tenang, tapi dia akan mengepalkan tinjunya dari waktu ke waktu. Ada Zengu juga. Ada sepasang sayap emas di punggungnya dan niat bertarungnya melonjak ke puncak. Di sisi lain, Teng Yi duduk di sana, matahari besar melepaskan cahaya tak berujung saat mengelilingi tubuhnya. Dia dengan hati-hati menonton pertempuran ini. Selain mereka, ada beberapa talenta luar biasa dengan ekspresi dingin. Mereka semua menyaksikan pertempuran ini. Setelah pewaris Istana Abadi dan pria misterius itu bertukar serangan terakhir, kedua individu itu mundur, tidak menyerang lagi. Sebaliknya, mereka melihat orang-orang di dekatnya. Mereka diam-diam setuju untuk tidak melanjutkan pertempuran yang menentukan. Penyihir dan peri Yu Chan berpisah juga, keduanya menghentikan serangan mereka melanjutkan mencari wanita berambut perak itu. Si Hao berkeliaran di pegunungan selama beberapa hari. Dia juga bertemu dengan beberapa talenta luar biasa,
Tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun, karena itu tidak sepadan. Desa Vermilion damai. Tidak jauh, ada tebing batu yang berkelap-kelip dengan cahaya perak. Suara kicauan burung terdengar dari waktu ke waktu. Si Hao samar-samar merasakan gelombang esensi spiritual yang sangat kaya yang tiba-tiba datang dari tebing itu. Burung bersayap perak adalah sejenis burung ganas yang kuat. Meskipun membuat sarangnya di dekat desa Vermilion, mereka selalu hidup bersama dalam harmoni tanpa konflik. Si Hao merasa seolah-olah burung bersayap perak itu cukup gelisah. Itu benar-benar terbang. Masih ada aroma obat yang menyelimuti udara. Orang-orang desa Vermilion tidak bisa datang ke sini, tapi dia berbeda. Indra surgawinya tajam, jadi dia segera mendeteksi kelainan dan naik ke udara, tiba di tebing ini. Ada sarang burung di sini yang terbuat dari kayu spiritual. Ada beberapa anak ayam yang panjangnya hanya setengah kaki. Sayap mereka berwarna putih keperakan. Si Hao bisa tahu dengan sekilas bahwa salah satu dari mereka berbeda. Burung bersayap perak lainnya semua berteriak keras, sementara itu satu-satunya yang mundur dan melebarkan matanya karena terkejut, membawa ekspresi seperti manusia. Kenapa aku merasa matanya terlihat seperti manusia? Si Hao curiga. Segera setelah itu, burung kecil perak khusus itu menahan esensi spiritualnya. Tubuhnya tidak lagi bersinar, tetapi tubuhnya masih putih keperakan, membuatnya tetap terlihat berbeda. Ada bau obat yang berharga, itu kamu. Kamu baru saja memakan sejenis obat berharga, dia melihat burung muda yang istimewa itu. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa terkejut, itu seperti burung perak Phoenix. Dia menggenggam burung muda sepanjang setengah kaki ini dengan sekali jalan dan dengan hati-hati melihatnya. Siapa yang mengira bahwa itu akan memiliki temperamen seperti itu, seolah-olah sangat marah. Itu benar-benar mengulurkan cakar perak dan dengan keras menginjak hidungnya. Si Hao meraihnya. Burung ini jelas tidak biasa. Ada cahaya misterius di dalam tubuhnya, tetapi kabur dan tidak mungkin untuk dilihat, itu benar-benar burung perak Phoenix. Burung bersayap perak yang dewasa tidak tampak cemas sama sekali. Ketika melihat mereka pergi, sebenarnya merasa lega, terbang kembali ke sarang. Kenapa ibumu takut padamu? Si Hao menjadi lebih curiga setelah melihat adegan ini. Burung muda ini menatapnya dengan pandangan menghina. Kau tidak boleh menatapku seperti itu. Si Hao menjentikkan kepalanya. Apakah benar-benar ada sesuatu yang aneh? Si Hao mengangkatnya dan dengan sungguh-sungguh memeriksanya.